Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tigar Bawono dengan NIM 0587. Di sini saya dan dua teman kelompok saya, Ismail Hasan Basri, dengan NIM 12200521 dan Hiza Wadani dengan NIM 12200733 akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat sebagai syarat nilai UAS mata kuliah statistik oleh dosen Bapak Dr. Andes Dwi Kuncoro MKOM. Di sini kami mengambil judul distribusi frekuensi dan jenis grafik statistik. Pendahuluan. Latar belakang statistika. Statistika berasal dari bahasa Latin status yang berarti negara. Pada awalnya statistika hanya digunakan untuk menyajikan fakta atau data-data dengan angka-angka tentang masalah yang terjadi di suatu negara. Sebagai contoh adalah perekonomian, kependudukan, pendidikan, dan lainnya. Saat ini di kantor-kantor kita jumpai statistika berupa laporan-laporan yang menyajikan data tentang suatu kegiatan menggunakan angka-angka. Statistika adalah sekumpulan konsep dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasi data kuantitatif. Suatu fakta tentang bidang kegiatan tertentu. Penyajian data yang berupa angka-angka dan analisis data tersebut merupakan salah satu fungsi statistika. Statistika adalah pengetahuan praktis dan sebagai ilmu terapan yang berperan penting dan konsep dalam analisis data dan kegiatan eksperimentasi, observasi, dan pengambilan inferensi. Statistika dibedakan menjadi dua, deskriptif dan statistika inferensial. Apa itu deskriptif? Bagian dari statistika yang mempelajari cara pengumpulan dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Sedangkan statistik inferensial mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data atau juga sering disebut dengan sampel untuk ada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data induknya. Statistika itu ada 4 bagian, yaitu distribusi frekuensi, angka indeks, data berkala, kolerasi, dan regresi. Kajian teori distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi susunan data yang berupa angka yang diurut menurut besarnya atau kategorinya. Susunan data dan angka tersebut disajikan dalam bentuk C. Dalam susunan data tersebut menunjukkan penyebaran skor yang merupakan frekuensi skor-skor setiap kasus yang termuat. Penyusunan data ke dalam tabel distribusi frekuensi bertujuan untuk meringkas dan menyajikan data untuk keperluan analisis berikutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Ismail Hasan Basri. Silakan. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih, Mas Tegar. Jenis distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi ada dua, yaitu distribusi frekuensi kumulatif dan distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi kumulatif merupakan data statistik yang menyajikan frekuensi dari data yang dihitung dengan ditambah-tambahkan, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Distribusi frekuensi kumulatif dibedakan menjadi dua. A. Frekuensi kumulatif atas atau FKA, yaitu frekuensi yang angka-angkanya ditambahkan dari bawah ke atas. B. Frekuensi kumulatif bawah atau FKB, yaitu frekuensi yang angka-angkanya ditambahkan dari atas ke bawah. Kemudian distribusi frekuensi relatif adalah jenis statistik yang di dalamnya menyajikan frekuensi dalam bentuk angka persentase. Jenis grafik frekuensi. Yang pertama ada histogram. Pada histogram
Data tidak lagi disajikan dalam bentuk tabel-tabel, melainkan dalam bentuk diagram. Penyajian dalam bentuk diagram ini memudahkan setiap orang yang ingin membaca data dengan cepat. Hanya saja, informasi yang diperoleh oleh pembaca tidak lagi jelas dan rinci. Kemudian ada poligon. Poligon digambarkan pula dalam suatu bagan salib sumbu dengan angka-angka ordinat dan absis yang sama. Hanya saja masing-masing kelas berikut tidak dilukiskan dalam bentuk 4 persegi panjang, melainkan dalam bentuk garis. Garis yang menghubungkan tiap titik tengah masing-masing kelas. Kemudian kurva Orgif, suatu bentuk grafik distribusi frekuensi yang merupakan garis patah-patah yang menghubungkan tinggi frekuensi kumulatif dan dari tiap-tiap kelasnya. Pembahasan. Tahapan penyusunan tabel frekuensi. Yang pertama adalah menyusun urutan dari data yang diobservasi dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian yang kedua menentukan range atau jangkauan, yaitu selisih antara nilai yang terbesar dengan nilai yang terkecil. Kemudian nomor 3 adalah menentukan banyaknya kelas dengan mempergunakan rumus Truge, di mana K banyaknya kelas dan N sama dengan jumlah data yang diobservasi. Nomor 4 adalah menentukan interval kelas. Nomor 5 menentukan batas kelas serta memasukkan setiap individu atau item dari data yang diobservasi ke dalam kelas yang bersangkutan dengan cara tersebut di bawah ini. Kemudian nomor 6 menentukan titik tengahnya. Nomor 7 memasukkan data ke dalam kelas-kelas yang sesuai dengan memakai sistem tali atau turus. Nomor 8 menyajikan distribusi frekuensi. Isi kolom frekuensi sesuai dengan kolom tali atau turus. Kemudian contoh kasus bisa dilanjutkan oleh Mas Hizawardani. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Ismail Hasan Basri. Ya, di sini kami mengambil kasus ujian statistika 65 orang mahasiswa seperti berikut yang telah diisikan di dalam tabel. Lalu untuk pembahasannya, yang pertama kita membahas secara manual, yaitu dengan cara menyusun urutan dari data yang diobservasi dari yang terkecil hingga terbesar. Setelah selesai mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar, selanjutnya kita menentukan range atau jangkauan. Itu selisih nilai terbesar dan nilai terkecil. Contohnya R sama dengan 94 kurangi 25, yaitu 69. Jadi range-nya 69. Lalu kita menentukan banyaknya kelas. Menentukan banyak kelas, kita menggunakan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Yang bisa kalian lihat di sini, hasil untuk kelasnya adalah 7. Setelah kita menemukan banyaknya kelas, kita mencari panjang kelas, yaitu dengan cara I R per K. Itu 69 bagi 7, yaitu 94, dan kita belajar menjadi 10. Dan hasilnya akan terlihat seperti tabel. Itu juga dengan frekuensi dengan kalinya juga. Lalu kita akan membahas dengan Microsoft Excel, yaitu pembuatan distribusi frekuensi dengan Microsoft Excel. Nah, caranya, 1, pilih menu data pada menu utama, lalu dilanjutkan pilih data analis. Yang ketiga, pilih histogram analis pada analis tool. Yang keempat, ketika dialog muncul, yang pertama dilakukan adalah sorot A3 sampai A7.
Dan pada kotak bin range sorot di 11 sampai di 17, value-nya pada output range, ketik F10 dan berikan tanda cek pada kumulatif percentage output, lalu klik OK dan akan tampilannya seperti di slideshow itu. Lanjut. Kita akan bahas selanjutnya menggunakan SPSS, pembuatan distribusi frekuensi dengan menggunakan SPSS. Caranya yang pertama, pilih menu data pada data utama, lalu pilih data analis. Selanjutnya, yang ketiga, pilih histogram pada data analysis. Yang keempat, ketika kotak dialog muncul pada kotak input range sorot A3 sampai M7 dan pada kotak bin range sorot D11 sampai D17. Atau ada kotak output range ketik F10 juga. Dan tanda cek kumulatif percentage dan output, lalu klik OK. Nah, untuk hasilnya akan seperti tabel histogram tersebut, sama akan tertera pada data nilai yang ada di tabel pada slide selanjutnya. Nah, bisa dilihat ini contoh hasil dari pembahasan dengan SPSS dalam bentuk tabel. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapatkan pada materi ini adalah distribusi frekuensi mengandung pengertian suatu keadaan menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, atau terpecah, atau dapat juga disebut sebagai pengkelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Adapun alat penyajian data statistik berupa tabel, lalu disebut juga sebagai tabel distribusi. Data yang sudah kelompokkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dapat disajikan dalam bentuk grafik supaya lebih menarik dan informatif. Grafik pun memiliki berbagai macam jenis penyajiannya. Ya, mungkin cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman sekalian. Waktunya kami mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan dalam presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.